Halo semuanya, saya Theodora Aridita, mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura. Nah, video ini merupakan bagian dari tugas proyek mata kuliah Sistem Informasi, di mana tugas ini bertujuan untuk membuat suatu simulasi sistem informasi manajemen pada sebuah toko buah. Ya, sistem informasi ini memiliki tujuan yaitu mengoptimalisasikan pengelolaan persediaan, penjualan, pembelian, dan pelaporan sehingga mengurangi kehilangan stok, mempercepat pelayanan, dan memudahkan pengambilan suatu keputusan. Lalu kita akan tampilkan untuk profil bisnisnya dengan nama toko Segar Buah dengan kapasitas pelanggannya itu ada 50 pelanggan per hari. Nah, untuk timnya ada 2 karyawan. Nah, sistem saat ini yang digunakan itu masih dilakukan secara manual. Pencatatannya masih manual ya di buku dan hasilnya kemudian direkap ke dalam Excel. Lalu untuk kondisi operasional, toko Segar Buah ini dikelola oleh 2 tim utama, yaitu tim purchasing yang bertujuan membeli buah dari agen, mengatur pengiriman serta membuat laporan keuangan. Sementara itu, tim pengelolaan toko bertanggung jawab atas operasional harian, mulai dari mencatat penjualan, melayani pelanggan, hingga mengelola media sosial. Jadi dapat kita lihat ya, pekerjaannya masih rangkap-merangkap satu sama lain ya. Nah, lalu untuk tantangan operasional yang dihadapi pada toko ini setelah saya analisis itu ada 3. Ya, yang pertama itu stok buah yang sulit dipantau. Pencatatan stok yang masih manual di buku sehingga sulit memantau jumlah buah yang tersedia, terutama saat penjualan sedang ramai-ramainya ya pasti akan keteteran. Hal ini sering menyebabkan itu kelebihan stok atau kekurangan stok dan memengaruhi ketersediaan barang. Nah, lalu yang kedua, laporan penjualan tidak efisien. Proses pembuatan laporan harian membutuhkan waktu yang sangat lama karena data harus direkap ulang dari buku ke Excel. Ya, sangat tidak efektif ya. Kondisi ini memperlambat evaluasi penjualan dan perencanaan pembelian barang berikutnya. Lalu yang ketiga, kurang optimalnya promosi. Promosi itu hanya dilakukan secara sederhana saja melalui media sosial tanpa strategi rutin. Akibatnya, pelanggan baru sulit dijangkau dan penjualan tidak berkembang secara maksimal. Ya, tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional saja, tetapi juga dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan daya saing toko di tengah pasar yang semakin kompetitif ini. Nah, setelah dilakukan pengamatan ya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dari toko masih berjalan secara manual dan kurang efisien. Untuk itu diperlukan penerapan sistem informasi sebagai solusi dalam meningkatkan efektivitas operasional, meminimalkan tingkat kesalahan, dan mempercepat proses pengambilan suatu keputusan ya. Nah, jika perusahaan masih menggunakan sistem yang manual, tentu saja akan sulit ya jika penjualan itu melonjak naik atau toko tersebut menjadi ramai, menjadi banyak pelanggannya. Nah, jika pelanggan sudah banyak, tentunya sistem manual tersebut tidak akan efektif lagi. Jadi membutuhkan yang namanya sistem informasi. Nah, untuk mempermudah untuk efektivitas kegiatan toko tersebut. Nah, lalu mengapa sistem informasi manajemen menjadi suatu solusi? Nah, ada beberapa poin ya. Yang pertama itu sistem informasi itu memiliki akurasi data yang terjamin. Seluruh transaksi penjualan dan pembelian itu tercatat secara digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kehilangannya suatu data. Nah, monitoring stok itu secara real time ya. Ketersediaan buah dan produk dapat dipantau secara langsung, memudahkan tim dalam mengetahui stok habis barang masuk maupun penjualan harian. Yang ketiga, otomatisasi proses. Laporan penjualan dan pembelian dapat dihasilkan secara otomatis ya tanpa perlu menghitung manual di buku, Excel. Nah, sehingga menghemat waktu kerja. Sistem informasi manajemen atau kita bisa sebut SIM merupakan suatu solusi terintegrasi yang membantu mengoptimalisasi pencatatan, penjualan, pengambilan, dan pengelolaan stok barang. Bagi toko Segar Buah yang masih menggunakan pencatatan manual, penerapan SIM bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, lalu untuk itu diperlukannya suatu
struktur divisi yang harus terhubung ya satu sama lain. Itu ada 4 bagian. Yang pertama itu pada bagian pembelian atau biasa kita sebut dengan purchasing. Melakukan pembelian, nah, tugasnya ini melakukan pembelian buah ke pemasok, mencatat stok masuk serta memastikan kualitas dan kesegaran buah sebelum dijual kembali ya. Nah, lalu pada bagian pengolahan toko. Pada bagian ini bertugas untuk mengatur tampilan ketersediaan buah di etalase, mencatat buah yang rusak atau busuk, serta melaporkan jumlah stok yang tersedia kepada bagian purchasing. Nah, lalu kemudian yang ketiga, bagian penjualan atau kasir. Nah, bagian ini bertugas untuk melayani pelanggan. Nah, biasanya dengan mencatat transaksi penjualan harian serta menerima pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Lalu yang keempat, bagian admin atau bisa dirangkap oleh ownernya langsung ya. Merangkap seluruh laporan, pembelian dan penjualan, memantau arus kas, serta menganalisis performa penjualan atau pengambilan suatu keputusan bisnis. Kelola ya memiliki beberapa data, itu terdapat 4 poin ya. Ada data pelanggan, lalu kemudian data operasional, data transaksi, data laporan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk datanya ada sub-sub apa saja. Nah, kelengkapan dan ketetapan data itu menjadi sebuah dasar penting ya untuk mengambil suatu keputusan bisnis yang lebih akurat. Nah, selanjutnya, rancangan sistem informasi manajemen toko segar buah. Nah, untuk rancangannya memiliki beberapa modul. Nah, itu ada 4 modul ya. Ada modul stok buah, modul penjualan, modul pembelian dan supplier, lalu kemudian modul laporan dan analitik. Oke, untuk alur kerja keseluruhan toko segar buah itu terbagi menjadi 6 ya, teman-teman dapat lihat nih di sini nih. Nah, ada 6, kalau saya jabarkan satu persatu terlalu panjang ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada poin yang pertama itu pembelian dan penerimaan barang, lalu yang kedua ada penyimpanan dan monitoring stok, lalu yang ketiga ada penataan dan display toko, lalu kemudian yang keempat ada pelayanan, ada pelanggan datang dan kemudian pilih buah, lalu yang kelima penimbangan dan pembayaran, yang keenam adalah pelaporan dan analitik. Nah, berikut saya memiliki beberapa rekomendasi nih buat teman-teman yang mau menggunakan sistem informasi yang akurat ya. Nah, ada Lithouse Post. Nah, ini spesialis untuk toko buah dan sayur. Bisa terhubung ke timbangan digital dan update stok secara otomatis. Selanjutnya ada iSeller Post. Nah, aplikasi ini tuh merupakan aplikasi kasir lokal Indonesia. Kasir lokal ya, dengan fitur pembayaran digital dan laporan secara real time. Lalu ada Aksanta ERP, cocok untuk toko besar lengkap dengan manajemen stok, supplier, dan akuntansi. Dengan adanya sistem informasi ini memiliki beberapa dampak terhadap kepuasan pelanggan ya. Ada peningkatan kepuasan, sehingga pelanggan itu merasa lebih nyaman karena harga, stok, dan kualitas buah transparan serta proses transaksi lebih tertata. Lalu yang kedua ada pengurangan komplain dari pelanggan juga. Lalu kemudian yang ketiga ada peningkatan repeat order. Nah, pelayanan yang cepat, ketersediaan stok yang terjamin, dan informasi harga yang konsisten membuat pelanggan lebih sering kembali untuk berbelanja. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata di dalam presentasi ini.